Di video kali ini, informasi bakal ngebahas tentang Ibnu Battuta. Ia merupakan seorang pengembara muslim yang sempat mendampingi Marco Polo mengelilingi dunia. Bagaimana kisahnya? So gengs, sebelum lanjut kisahnya, bisa klik subscribe dulu ya. Ibnu Battuta. Ia telah menghabiskan 29 tahun masa hidupnya untuk mengelilingi dunia selama abad pertengahan. Selama pengembaraannya, ia menempuh sekitar 120 km dengan mengunjungi banyak negara-negara di dunia. Selain Marco Polo, Ibnu Battuta dikenal sebagai salah satu pengembara terhebat di dunia. Menurut ahli sejarah, Ibnu Battuta lahir pada 24 Februari 1304 Masehi di Tangier, Maroko. Kala itu, Maroko merupakan kesultanan Islam dan Ibnu Battuta tumbuh besar dalam sebuah keluarga muslim. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan belajar membaca, menulis, sains, matematika, dan hukum Islam. Pada umur 21 tahun, Ibnu Battuta memutuskan untuk melakukan ziarah dan naik haji ke kota suci Mekah. Perjalanan ke Mekah dari tempat tinggalnya berjarak ribuan kilometer. Ia bahkan harus berjalan melewati Afrika Utara, lalu bergabung dengan kafilah sebagai teman perjalanan dan juga keselamatan. Selama perjalanan, Ibnu Battuta telah melewati banyak kota, seperti Tunis, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Bahkan untuk mencapai kota Mekah, Ibnu Battuta harus menghabiskan waktu selama 1,5 tahun. Selama perjalanannya ke kota Mekah, Ibnu Battuta baru menyadari bahwa ia menyukai pengembaraan. Ternyata ia suka melihat tempat-tempat baru, merasakan budaya berbeda, dan bertemu dengan orang-orang baru. Dari situlah Ibnu Battuta memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Pertama, ia menuju Irak dan Persia. Ia menjelajahi jalur sutra dan kota-kota seperti Baghdad, Tabriz, dan Mosul. Selanjutnya, Ibnu Battuta meneruskan ke pantai timur Afrika di Somalia dan Tanzania. Setelah merasa cukup melihat pantai Afrika, Ibnu Battuta kemudian kembali ke Mekah untuk berhaji. Ibnu Battuta kemudian melanjutkan perjalanan menuju utara ke Turki dan semenanjung Crimea. Ia mengunjungi Konstantinopel dan berlanjut ke timur menuju India. Menetap beberapa tahun di India, Ibnu Battuta bekerja untuk Sultan Delhi sebagai seorang hakim. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke China dan pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta telah tiba di Guangzhou, China. Menghabiskan waktu 1 tahun di China, akhirnya Ibnu Battuta memutuskan untuk kembali ke Maroko. Saat perjalanan pulang, ia mendapat kabar jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, dibanding kembali ke rumah, Ibnu Battuta akhirnya memilih untuk meneruskan perjalanan ke Andalusia atau Spanyol, lalu pergi ke jantung Afrika di Mali. Menjelang akhir hidupnya pada tahun 1354 Masehi, akhirnya Ibnu Battuta memutuskan kembali ke Maroko. Banyak orang tertarik dengan kisahnya mengelilingi dunia. Bahkan penguasa Maroko saat itu menugaskan para cendekiawan untuk mencatat kisah perjalanan Ibnu Battuta. Hingga pada akhirnya menjadi sebuah buku terkenal berjudul Rihlah, yang artinya pengembaraan. Nah, itulah sedikit cerita tentang Ibnu Battuta, sang pengembara muslim terhebat di dunia yang berhasil mengunjungi banyak tempat. Gimana menurut kalian, gengs? Semoga video informasi kali ini bisa kasih kalian inspirasi ya. Buat kalian yang mau request, bisa langsung tulis di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, gengs!